Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, kali ini kita membaca buku lagi, tapi masih membaca buku yang sama, yaitu Politik Global dari Andrew Haywood, edisi kedua ini ya. Nah, kemarin kan kita sudah mencoba untuk menarasikan bacaan dari Andrew Haywood tentang perang ya. Ada perang konvensional dan perang-perang yang lainnya gitu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep kekuasaan ya, konsep kekuasaan dan tatanan dunia abad ke-21. Apakah kekuasaan itu? Nah, pertanyaan awal kan seperti itu ya. Kita mulai dari konsepnya dulu ya. Kekuasaan di sini dijelaskan bahwa kekuasaan dalam pengertian luas adalah kemampuan untuk memengaruhi hasil dari peristiwa-peristiwa dalam pengertian memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam politik global, termasuk diantaranya adalah kemampuan negara untuk melaksanakan urusan-urusannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Membuat kekuasaan sangat dekat dengan otonomi. Akan tetapi, kekuasaan biasanya dipahami sebagai sebuah hubungan. Kenapa? Yaitu kemampuan untuk memengaruhi perilaku dari pihak lain dengan cara yang bukan pilihan mereka atau kekuasaan atas ya, dalam tanda kutip kekuasaan atas pihak lain. Kekuasaan karenanya dapat dikatakan berjalan ketika A misalnya ya, mampu membuat B melakukan sesuatu yang jika bukan karena pengaruh A mungkin tidak akan dilakukan. Pembedaan-pembedaan juga dibuat antara kekuasaan potensial atau aktual, relasional atau struktural, dan keras atau lunak. Itu bentuk-bentuk kekuasaannya. Sekarang kita coba melihat hubungan antara kekuasaan dan politik global. Nah, kan politik pada intinya adalah kekuasaan. Itu yang dijelaskan dalam buku ini ya. Apa itu maksudnya? Adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan apapun caranya, begitu ya. Pengertian ini terangkum dengan baik dalam judul dari buku karya Harold Laswell ya, dalam Politik Who Gets What, When, How ya, pada tahun 1936 yang diterbitkan pada tahun tersebut. Tetapi ia menimbulkan pertanyaan berikut. Apakah tepatnya kekuasaan itu? Bagaimana kekuasaan, terutama dalam politik global, dapat dipahami paling baik? Kekuasaan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Joseph Nye menyamakan kekuasaan dengan cinta. Dengan cinta nih ya, kekuasaan dengan cinta. Tapi kita lihat dulu pengertiannya ya. Dalam tanda kutip mudah dirasakan tetapi tidak mudah didefinisikan atau diukur. Oh, begitu pemahamannya. Problem tentang kekuasaan adalah bahwa ia secara esensial merupakan konsep yang dipertentangkan. Artinya tidak ada sebuah konsep yang disepakati tentang kekuasaan. Yang ada adalah sejumlah konsep yang saling bersaing. Kekuasaan dapat dipahami dari sudut pandang kapabilitas. Maksudnya apa? Yaitu sebagai sebuah atribut, sesuatu yang dalam tanda kutip dimiliki oleh negara-negara atau para pelaku lain. Kekuasaan dapat dipahami sebagai sebuah hubungan atau relasi, yaitu sebagai proses pemberian pengaruh pada para pelaku lain. Dan kekuasaan dapat dipahami sebagai salah satu sifat dari sebuah struktur. Maksudnya yaitu sebagai kemampuan untuk mengontrol agenda politik dan mengarahkan bagaimana hal-hal akan berjalan. Yang semakin menambah kebingungan, terdapat pula perdebatan tentang watak kekuasaan yang terus berubah. Ternyata kekuasaan juga labil ya, wataknya terus berubah. Dan terutama tentang faktor-faktor penting di mana satu faktor dapat memengaruhi faktor lain. Jadi ada saling ketergantungan, interdependensi ya. Kita lihat apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan sebagai kapabilitas ya. Di sini dijelaskan bahwa dalam penjelasannya, pendekatan tradisional pada kekuasaan dalam politik internasional adalah dengan memahaminya dari sudut pandang kapabilitas. Ini artinya begini, kekuasaan merupakan sebuah atribut, tadi kan sudah dijelaskan ya, atau kepemilikan. Pendekatan semacam itu misalnya tercermin dalam usaha-usaha untuk mendaftar dalam tanda kutip
unsur-unsur atau komponen-komponen kekuasaan nasional. Yang paling signifikan biasanya mencakup ukuran dan kualitas angkatan bersenjata dari sebuah negara. Kemudian ada pendapatan per kapita dan sumber daya alamnya, lalu ada juga jumlah penduduknya, serta luas daratan dan posisi geografisnya, kemudian keterampilan penduduknya dan sebagainya. Ya, itu dalam konteks-konteks kekuasaan sebagai kapabilitas gitu. Lalu kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa ia memungkinkan kekuasaan untuk dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang dapat diamati dengan jelas, misalnya kekuatan militer dan ekonomi, daripada faktor-faktor yang tidak jelas yang berarti bahwa kekuasaan bersifat kuantitatif. Jadi ada bersifat kualitatif dan kuantitatif, tapi menurut kapabilitas ini lebih bersifat kualitatif sehingga mudah untuk diamati, seperti itu ya. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, perhatian yang lebih besar diberikan pada faktor-faktor yang kurang jelas, misalnya tentang moral dan keterampilan kepemimpinan. Nah, ternyata setelah berjalan seiring waktu, konsep kekuasaan sebagai kapabilitas itu juga terus mengalami perkembangan ya. Yang tadinya dilihat sebagai ukuran kualitas, sekarang bisa dilihat dari moral dan karakter kepemimpinannya atau keterampilan kepemimpinan. Salah satu implikasi yang paling signifikan dari pendekatan kapabilitas adalah bahwa ia memungkinkan negara-negara diklasifikasikan berdasarkan kekuatan atau sumber daya yang dimiliki. Nah, ini memungkinkan sistem internasional dianalisis pada landasan hierarki. Maka, negara-negara dikelompokkan sebagai kekuatan besar, adikuasa, kekuatan menengah, kekuatan regional, dan seterusnya. Jadi ada klasifikasi-klasifikasi yang ditentukan berdasarkan kapabilitas tadi ya. Tapi menjadi dilema juga nih. Di sini ada catatan, akan tetapi ide bahwa kekuasaan dapat diukur dari sudut pandang kapabilitas juga memiliki sejumlah kelemahan, menjadikannya sebuah cara yang tidak cukup kuat untuk menentukan akibat dari peristiwa-peristiwa. Contohnya begini biar nggak bingung ya. Contoh yang sering dikutip adalah Perang Vietnam dari tahun 1959 sampai 1975. Kurang lebih seperti itu ya kronologi tahunnya, di mana Amerika Serikat gagal untuk menang di Vietnam meskipun memiliki kelebihan ekonomi. Terus ada teknologi dan militer, maksudnya mempunyai kelebihan ekonomi, teknologi dan militer dibandingkan dengan Vietnam Utara dan sekutu komunisme, yaitu Vietcong ya. Kapabilitas dapat mendefinisikan kekuasaan potensial atau laten, bukan kekuasaan aktual. Dan menerjemahkan kapabilitas menjadi aset politik murni mungkin sulit dan barangkali mustahil. Hal ini terjadi karena sejumlah alasan. Di sini disebutkan ada 5 alasan ya. Yang pertama adalah pengaruh relatif dari atribut-atribut kekuasaan tidak pasti dan masih diperdebatkan. Apakah jumlah penduduk yang lebih besar apakah jumlah penduduk yang besar lebih signifikan daripada ukuran geografis? Apakah kekuatan ekonomi sekarang lebih penting daripada kekuatan militer? Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadikan kapabilitas menjadi aset politik mungkin sulit dan barangkali mustahil adalah yang kedua alasannya adalah sebagian unsur kekuasaan nasional mungkin menjadi kurang bermanfaat daripada awalnya. Sebagai contoh, penduduk yang berpendidikan tinggi mungkin justru membatasi kemampuan negara untuk menjalankan perang, dan sumber daya alam yang melimpah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebuah fenomena yang biasa disebut paradoks kelimpahan atau paradox of plenty plenty. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor-faktor subjektif, mungkin sama pentingnya ya dengan faktor-faktor objektif. Faktor tersebut termasuk kemauan dari angkatan bersenjata dan apa yang disebut moral bangsa. Ya, ini kan bersifat subjektif ya, penilaian subjektif. Strategi dan kepemimpinan dapat pula sangat menentukan. Memungkinkan misalnya para pelaku yang lemah mampu mengalahkan para pelaku yang lebih kuat dalam perang-perang yang disebut perang asimetris. Terorisme dan pemberontakan merupakan contoh kekuatan dari yang lemah ya. Kemudian ada faktor yang keempat, barangkali hanya mungkin untuk menerjemahkan sumber daya atau kapasitas menjadi keampuhan politik yang murni
dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, kepemilikan senjata nuklir mungkin tidak relevan ketika sebuah negara menghadapi ancaman teroris atau ketika menghadapi perang gerilya, dan senjata semacam itu tidak berguna pada kebanyakan situasi politik. Dan yang kelima, yang terakhir ya, bahwa kekuasaan bersifat dinamis dan terus berubah, yang berarti bahwa hubungan-hubungan kekuasaan tidak pernah tetap atau pasti. Misalnya, kekuasaan dapat bergeser terkait dengan jatuh bangunnya ekonomi, krisis finansial, penemuan sumber daya energi baru, penguasaan senjata-senjata baru, bencana alam, terjadinya konflik etnis, dan lain sebagainya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang kekuasaan dan politik global dalam konteks sebagai kapabilitas ya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan atau narasi dari buku ini. Kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, dan jika konten ini dirasa sangat bermanfaat atau informatif, silahkan terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen agar konten-konten ini semakin berkembang. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you!